Ini Bang Dewa nih, Ustaz nih, nggak tahu tuh ya. Katanya nemu dompet tuh di jalan, nggak tahu di jalan di mana. Duitnya banyak bener, Ustaz. Bisa tuh bagi-bagi. Nah, cocok deh. Iya. Emang gitu, Ustaz? Terus gimana tuh gimana? Jadi gini, Tat. Gini deh. Jadi inspirasi. Obrolan warung kopi. Oh, gini bikin itu bubur sumsum. Gampang ini mah. Cuma gue beli bahannya di mana ya? Wah, warna hijau ini dari pandan. Apa daun suji? Enggak, gue lagi lihat ini aja. Resep membuat bubur sumsum. Sejak kapan bisa masak lu? Sejak saat ini. Iya. Kan kalau bulan puasa harus banyak ini, kreatif kan. Iya. Jangan melulu beli takjil sendiri. Iya, bener. Bikin sendiri aja. Lu mah banyak, ini kali ya banyak duit ya buat masak-masak ya? Enggak sih, kan gue punya laki. Gue dikasih duit dari laki gue lah. Lu punya laki ya? Iya lah, lu punya bini enggak? Punya dong. Apa lu? Kenapa? Enggak gini, gua nemu dompet, Lik. Dompet siapa itu? Ada tuh di samping apa namanya? Duitnya Wah. banyak. Masya Allah, banyak banget. Itu berapa lembar itu? Lumayan. Ya Allah, gede banget iya. Terus gimana ya? Gua satu sisi gue butuh sebenarnya. Butuh? Iya, kalau posisinya nemu itu udah hak gua kan? Ih, kagak. Hah? Enggak dong. Kan tetap punya orang. Iya, tapi kan ya orang mah udah hilang, udah ikhlas aja kali. Pasti yang punya ini lagi nyariin nih, kehilangan dompet dia. Apalagi isinya banyak, belum lagi ada kartu-kartunya. Iya. Dia pasti nyariin kemana-mana Kan tuh. kan gua semalam berdoa, Lik. Ya kan? Ngedoa. Biar tambahin rezeki. Terus? Ramadan ini kan banyak kebutuhan. Ya. Nah, ini gua anggap ini jawaban dari doa gua semalam. Ya nggak gitu juga tuh Bang. Ih. Itu tuh ya, Hah. kita doa minta rizki bukan berarti Allah kasih tuh plek ketiplek-tiplek punya orang, bukan. Iya. Itu bukan hak kita itu. Pamali kalau Jadi kata bagi orang dua Sunda gitu tuh. yang setengahnya buat Enggak, gue nggak bisa nerima kayak begitu. Kayaknya sama aja rezeki gua kan. Gua kan yang nemuin. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam Pak Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini Pak Ustadz Asik ini Masya ngobrolnya Allah. ini. semalam Ustaz. jadi imam di masjid nih. Iya. Luar biasa. Gimana? Pada sehat? Alhamdulillah, Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat nih Ustadz. Kelihatan saya ngobrolnya lagi asik tapi kayak yang bingung gitu. Iya Ini tuh. gini. Iya. Gimana? Ini Bang Dewa Gimana nih, ceritanya? Ustadz nih, nggak tahu tuh ya. Katanya nemu dompet tuh di jalan, nggak tahu di jalan di mana. Duitnya banyak bener, Wih. Ustadz. Iya. Bisa tuh bagi-bagi. Nah, cocok deh. Iya. Terus gimana tuh gimana? Jadi gini, Tat. Nah, Gini ceritanya. deh, saya cerita, Tat. Gimana? Semalam itu saya berdoa, Tat. Hmm. Berdoa. Oh, ini kan bulan Ramadan. Khusyuk kan doanya? Khusyuk, Wih, Tat. luar biasa. Bulan Ramadan, semoga dikasih rezeki. Iya, iya, iya. Kebutuhan banyak, Iya. ini itu segala macam. Nah, tadi saya keluar rumah, Masya nemu dompet. Wih. Alhamdulillah, saya pikir ini rezeki saya berarti, Tat. Iya, iya, iya. Banyak duitnya, Tat. Wis. Bisa bagi 3 ya? Kayaknya Minta bisa jatah beli juga. Nah, Bagi terus 3 bingung. ya? Terus gimana sekarang? Ya Bingung katanya atau? dibalikin, bukan Iya, rezeki kan bukan hak saya. kita kan ya Ustadz ya. Iya, iya. Kan Betul saya nggak bisa itu, balikin Ustadz? dompetnya, duitnya kan bisa jadi Ya, nggak usah lah. oke. Jadi daripada bingung, Iya. coba kita cocokkan sesuai dengan tuntunan syariat kita, Nah. ya kan? Nih, Pasti bener gua, Li. kondisi kita ini sedang berpuasa. Ya. Maka di antara hikmah puasa dan pelajaran yang paling luar biasa ada namanya bagaimana menumbuhkan sifat kejujuran. Ya kan? Oke. Kejujuran dan amanah. Kan? Itu indikasi bahwa ketika kita berpuasa, orang tumbuh mendapatkan sifat kejujuran amanah itu. Bagaimana kalau kita dihadapkan dengan posisi ini? Satu sisi saya puasa. Kemudian puasa harus menanamkan kejujuran. Dan sekarang saya dapat nemu uang. Tadi pikirannya, wah ini jangan-jangan doa-doa Tat, tadi. saya bukan nemu uang, Tat, nemu dompet isinya Ya, uang. isinya Tat. betul. uang. Iya, Rizki. dompetnya saya balikin Ya, gitu. betul. Kemudian, Allah luar biasa nih ngasih Iya, rezeki kepada kita. bener. Menjawab segala Menjawab keinginan kita, tuh. ya kan.
Iya, tapi bukan. Oke, ya. Ah. Bagaimana posisinya? Posisi barang temuan dalam agama itu namanya lukoto, temuan. Lukoto. Nah, Barang temuan. bukti. Temu apa saja yang Apa memang aja? sifatnya adalah temuan kita, Itu nggak sengaja, apa saja Ben, mau uang, mau berlian, Emas, mau iya. emas, Oh, oke. mau dompet isinya apa saja. Nah terus kita ambil atau enggak? Ya itu juga terserah kita. Mau diambil atau tidak, belum ada hukumnya. belum ada hukum. Belum ada hukumnya. Justru ketika saya ambil, saya putuskan, saya sudah terikat dengan hukumnya. Oh gitu. Iya, karena sudah punya tanggung jawab saya. Lagi-lagi bahwa ini bukan milik saya, Tuh haknya kan. orang lain. Punya orang. Sekalinya saya ambil, berarti saya harus bertanggung jawab betul-betul mengamankan amanah ini. Oh gitu. Dan kalau memang karena amanah, kalau memang ada datanya harus saya cari di mana saja orangnya. Bahkan harus disimpan 1 tahun Sampai Kalau- ketemu. sampai ketemu. Bahkan tiap minggu, tiap bulan diumumkan. Oh, tapi ada jeda waktunya sampai setahun ya, Iya, Ustadz ini ya? masa 1 tahun. Kalau udah lewat 1 tahun, milik saya 10 dong. tahun juga ya termasuk masih juga. Oh, Kalaupun gitu. memang sudah 1 tahun, ada niat. Kalau begitu saya pakai dulu lah. Oh gitu. Dipakai dulu. Iya, Oh, pakai karena dulu khawatir ini tuh. juga tadi nanti kan ternyata setelah itu ada orang yang ketemu, mencari, ya kan? iya. Ada yang mencari. Itulah, karena itu ada amanah. Makanya kalaupun kita nggak ambil, kita nggak dosa. Justru kalau kita ambil itu kita harus mengembalikan kepada yang berhak. Oh, begitu. Karena itu Taruh- adalah bukan milik kita Taruh lagi sesungguhnya. aja tempat yang tadi gitu. Ya. Tadi itu gimana? Kecuali kalau memang barang-barang yang memang remeh-temeh kecil, misalnya orang buka, misalnya nemu 1.000, pasti nggak dicari sama orang gitu kan, atau pulpen nggak dicari. Tapi Nah yang itu surat nggak apa-apa itu- kalau yang nilainya 1.000 dan nggak ada namanya. Ya nggak ada secara umum mungkin orang nggak akan nyari gitu kan. Oh, Tapi hukumnya secara syariat gimana tuh? Ustadz? Secara syariat tadi bahwa kalau itu adalah barang lukoto temuan, kita kalau memang kita ambil berarti kita sudah punya kewajiban, malah kita jadi amanah, tanggung jawab beban kita. Kalau memang kita nggak mau beban, ya biarkan saja, kita nggak dosa juga, ya kan? Makanya kalau memang ada harus dicari orang sampai ketemu, dibalikan. Bagaimana kalau dipakai saja? Ya bukan, itu bukan punya kita. Kita nggak boleh celambetan, waduh, wah girang dengan. Berarti Ustadz kalau dibiarkan kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak dapat apapun, nggak dapat hukum apapun, dosa dan lain Nggak sebagainya. dapat hukum apa. Justru kalau tadi misalnya kita maksudnya baik nih, saya ambil. Wah ini jangan-jangan orangnya pasti bingung nih, orangnya masih mencari nih. Nah kemudian saya niat baik, ya akan saya kembalikan. Nah itu baru kita dapat pahala besar. Oh. Karena dengan kita membantu kebingungan orang, memberikan solusi yang selama ini harus hilang segalanya, kemudian saya kasih. Adapun ketika itu harinya kita mengambil keuntungan dari itu, ya nggak boleh juga. Itu kan namanya miris wilayah kasib. Ketika haknya sudah sampaikan kepada orang yang berhak, kemudian saya dikasih bonus, itu kan Oh, beda Urusannya beda cerita lain, ya. urusan ya. lain. Oh, nah Ya. secara hukum nih Pak Ustadz, kalau ini misalnya kita ambil, misalnya kita ambil, dompetnya kita balikin, uangnya kita ambil gitu kan, karena kita juga punya kebutuhan misalnya. Betul, betul. Itu secara hukum gimana? Maksudnya dapat ganjarannya seperti apa? Dosanya seperti apa, Ustadz? Ya kebutuhan kita dengan punya hak orang lain nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan. Inilah kita namanya mental. Karena persoalannya masalah mental itu bukan orang yang butuh saja. Orang yang secara zahir semuanya segalanya ada. Karena dia mentalnya adalah yang rakus, tidak jujur, malah ngambil barang orang lain. Sebanyak-banyaknya karena ada kesempatan. Misalnya korupsi dan lain sebagainya. Oh. Kan sebenarnya kebutuhannya bukan masalah kebutuhan, Iya. tapi karena kurang sehingga akhirnya ada kesempatan ngambil punya orang. Intinya adalah bukan hak kita, hak punya orang lain. Artinya itulah yang maksud bahwa untuk bagaimana membersihkan hati kita, walaupun ya tadi secara syaitan itu terus membisikkan. Ternyata setan juga memberikan jebakan yang baik juga, bisikan nggak apa-apa ambil dikit aja. Berarti sama dengan mencuri ya, Tete? Sama saja. Oh. Sama saja. Nah bagaimana kalau di kita misalnya susah, nggak ketemu, nggak ada identitasnya, kita biar terbebas dari hubungan hak ini. Ya sudah kita titipkan misalnya di polisi misalnya Polisi. gitu kan. Ya sudah kita sudah nggak ada beban lagi. Apa tanggung jawabnya sudah saya alihkan ke polisi. Adapun apa kita nggak boleh suudzon juga. Jangan-jangan saya kasih ke polisi nanti diambil sama polisi. Saya mau nggak dapat, polisi mau dapat gitu kan. Itu persoalan lain. Kalau suudzon mah nggak ada habisnya. Tapi benar nggak sih Ustadz, ada yang bilang kalau kita nemu sesuatu, terus sesuatu itu kita pakai, nanti kita akan dapatkan kesialan langsung. Ya wallah alam Apes. terlepas daripada misalnya sial atau tidak, yang pasti itu bukan hak kita. Oke. Ya. Hubungannya misalnya, oh gara-gara itu sih
Yang pasti itu bukan hak kita, berarti ya kita nggak boleh gitu. Adapun sial itu ya karena memang itu juga sesuai ketentuannya, sial nggak ada hubungannya bahwa karena kita habis ini akibat ini akhirnya terjadi itu, nggak ada. Itu mah sudah hak memang segala sesuatu ini atas ketentuan Allah. Allah tidak mencari-cari sebabnya karena ini dan itu gitu. Oke, jadi kalau ini kan kalau saya nemunya dompet, Iya. ada identitas ya kan, bisa ditelusurin alamatnya, Ustaz. Iya. Bisa dianterin lah, jadi Iya. saya juga nggak akan ngambil lah kalau kayak Iya, gini iya. kan. Bener nih kamu ngambil. Enggak, mudah-mudahan ngerti lah mereka nya. Iya. Itunya baru kita berdoa itu. Oh gitu masih Belum berdoa ada ya? rizki. Masih berharap juga nggak Ada apa-apa ya. rizki yang- Terus kalau misalnya nemunya itu barang-barang yang tidak ada identitasnya, Ya. kita mau ngasih kemana? Kita nggak akan tahu. Nah, apakah itu berhak kita ambil atau kita harus sedekahkan atau gimana? Seperti apa? Ya, diamankan saja dulu, disimpan. Disimpan. Ya, disimpan sampai dengan waktu yang memang yang lama itu. Ya, diumumkan, di samping disimpan kita umumkan juga kalau Berusaha sekarang. untuk Nah, memberitahu. Iya, kalau sekarang kan banyak tuh di-share di grup di mana terus saja karena kita punya amanah ini, bukan hak saya. Iya. Saya takut kan. Nggak ada yang tahu ini, nggak ada yang ngelihat gitu kan. Udah nggak usah bilang-bilang kan juga untung besar. Itu persoalan termasuk puasa, ibadah sirriyah, rahasia. Yang tahu kita hanya kita dengan Allah. Orang lain bisa membohongi bahwa kita puasa atau tidak. Itu pentingnya. Iya, kalau misalnya kan lingkungannya masih lingkungan kantor masih ketahuan lah. Nanti akan ada yang ngomong atau di grup mungkin ramai. Iya, iya. Kalau lingkungannya kan di masyarakat umum, tengah-tengah orang yang kita sama sekali nggak saling kenal. Entah ketemunya di rumput Iya. gitu kan. Iya gitu. Tadi itu gimana kalau Ya karena bagaimanapun itu adalah kita lebih takut pada itu bukan hak kita. Khawatir bahwa itu bukan membuat kita nanti bisa tadi sial dan lain sebagainya itu persoalan yang kecil ya. Tapi sesungguhnya adalah kita nggak berani untuk memang misalnya mengambil hak orang lain, mengotori hati saya, membersihkan hati kita daripada hak-hak yang lain. Gitu. Jadi ada negara yang paling indah, yang paling bahagia di dunia ini. Oh, gitu. Negara Finlandia. Finlandia. Oh, Ya. bukan Indonesia ya, bukan. Bukan Indonesia. Padahal kepulauannya besar ya. Iya, kita kan Yang ternyata ramah-ramah katanya loh. mereka itu dalam kehidupannya kenapa bahagia? Karena Kenapa? orang-orang di sekitarnya tuh memang orang-orang yang jujur tadi. Oh, Oh. Ya. Bayangkan kalau kita tidak jujur, jangankan dengan suami istri saja. Kalau istrinya nggak jujur, bagaimana suaminya nggak jujur? Iya. Atau bahkan pun dia pelaku pembohong, kalau dibohongi juga, kira-kira mau nggak? nggak mau. Nggak mau juga. Tetap. Artinya jujur itu adalah fitrah buat kita. Kemudian mereka kasusnya bagaimana? Ternyata dalam satu kawasan sengaja tuh dompet-dompet itu disebar, dijatuh-jatuhin untuk menguji bagaimana sekitar itu orang-orang itu Sengaja? amanah, jujur atau tidak. Dari 12 dompet yang disebar tuh, ya. Terus ada hanya satu yang tidak dibalikin. Semuanya sengaja ada identitasnya juga. Uangnya banyak, ya dibalikin. Itulah luar biasa ya. Karena memang tadi walaupun dia mungkin tidak Islam, tapi secara karakter sudah terbentuk bahwa ini bukan punya saya, Iya, orang iya, lain. iya, ya iya. kan? Kepeduliannya. Kalau di kita, waduh, kayaknya dianggapnya nyawer. Oh, ya. Rezeki Padahal kita malah. muslimnya terbesar di dunia Iya, ya iya, Ustaz ya. iya. Harusnya kan sifat jujur itu harus sudah diberlakukan Iya. gitu. Nah, untuk mempunyai sifat jujur ini harus seperti apa sih Ustaz? Ya. Nah, diantaranya untuk menumbuhkan sifat jujur itu makanya Allah membuat ada namanya puasa. Puasa. Nah, puasa ini adalah sebagai yang paling efektif untuk bagaimana membentuk karakter pribadi orang per orang ini menjadi mempunyai sifat jujur. Karena tadi puasa ini hubungannya sirriyah, hubungannya dirinya dengan Allah. Bahwa selain ada orang melihat, ada Allah yang selalu melihat kita. Kita lebih takut kepada Allah. Persoalan orang mah gampang dibodohin Iya. Pura-pura puasa. Ya, nggak akan puasa tahu dan kalau saya sebagainya. sudah minum. Ya. gitu Iya. kan. Nah, makanya karakter sifat puasa ini bagaimana bisa dibawa setelah Ramadan berkembangnya dalam hidup ini. Dia punya sifat jujur tadi, rahasia di mana saja ada Allah, ada yang melihat. Itu dia lebih takut kepada Allah Di proses latihannya di bulan Ramadan. di Ramadan ini. Makanya untuk mengukur karakter orang baik atau tidak, bahkan misalnya ya baik atau taat atau tidak, sebenarnya di bulan Ramadan Di bulan Ramadan. dengan segudang segala iming-iming prestasi dan pahala sebesar-besarnya, dia biasa-biasa saja, bahkan tidak menjadi baik. Apalagi di bulan-bulan yang lain yang memang biasa-biasa saja. Maka ukurannya paling enggak orang menjadi taat atau ibadah atau baik. Ramadan ini paling standar ukurannya.
Berarti Ustadz mau bilang kalau orang yang banyak nggak puasa itu mereka tidak jujur. Ya, Itu kan yang sudah. bilang Lilik bukan Ustadz. Iya Iya. kan saya nanya. bisa juga, bisa bisa juga. juga. Karena Bisa itu ya? kan karakter itu nggak bisa dibuat-buat. Tapi lahir dengan janji dalam hati. Iya, iya. Kejujuran itu kan seiring dengan kebersihan hatinya. Ya, kebersihan hatinya, keyakinan dirinya. Makanya dalam puasa itu kan yang diwanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kalau persoalannya kalau bukan iman, berat puasa itu. Puasa sih puasa, bisa nahan, nggak makan, nggak minum. Tapi persoalannya tadi, dosanya masih tetap saja jalan. Iya. Berat kalau bukan beriman, makanya khusus yang beriman. Nah, maka endingnya apa? Agar ya sebenarnya orang bertakwa kepada Allah SWT. Oh, iya. Terus Ustadz, kenapa kata jujur itu selalu disetarakan dengan amanah? Ada jujur, ada amanah. Ya, artinya kalau jujur kan istilahnya kesesuaiannya. Iya. Kesesuaian antara perkataan dia, perbuatan, dan juga dalam hati. Sesuai itu. Tat, kalau gini perut, Tat. Oh, perut ya? Iya. Oh, di sini lah Lagi lapar maksudnya. kayaknya, Pak Ustadz. Oh, iya. Kesesuaian, Iya, Tapi artinya kalau hati kan di perut emang. nah, Di perut ya? Iya. Tapi dua-duanya Ustadz ada di sini. Iya. berarti Iya. lapar. Oh iya lapar nanti. Gimana Tat? Lanjut Tat. Nah kemudian amanah itu kan kebalikannya adalah khianat. Oh. Artinya amanah itu orang yang punya tanggung jawab. Orang-orang yang tidak. Amanah berarti yang tidak bertanggung jawab. Nah kalau bicara amanah, ya bergandengan dengan memang kejujuran tadi. Semua kita ini, diri kita adalah amanah. Ya kan? Bagaimana dipakai dengan baik titipan diri ini. Kemudian istri Amanah juga? ya kan? Iya. Oh. Suami amanah. Suami amanah saya. Amanah. Oh, kan saya amanah. Istrinya beliau. satu berarti dapat amanahnya satu. Satu. Ya, kalau dua ya. Dua. Ah, lebih berat, Kalau tiga, lebih berat. Satu aja udah Jangan pusing, berarti. Ustaz. Iya. Ustaz juga satu Daripada kan? satu pusing, Iya. mendingan Mending Apa? apa Tat? Oh iya, nggak enggak. boleh. Satu juga pusing kan, apalagi lebih dari Apalagi satu, lebih pusing. Iya, gitu. tapi kan bicara sunnah juga ya Tat ya, kata orang-orang begini. Sudah jangan bahas itu, Iya, kita bahas iya, drama iya. aja. Ramadan. Iya gimana Tat? Nah, kemudian tentang amanah ini, jika orang tadi sudah terbentuk dalam hatinya kejujuran karena kebersihan hatinya, karena ditempa dengan puasa ini kan, puasa ini madrasah, penggemblengan, ya kan. Wah, pokoknya dibikin bagaimana betul-betul setelah nanti kelulusan daripada madrasah, daripada universitas Ramadan ini diwisuda. Bagaimana wisudanya? Dia menjadi orang-orang bertakwa Allah SWT. Nah, seiring tadi kejujuran itu, bagaimana puasa membentuk orang jujur dan amanah? Ya puasanya harus benar. Jangan hanya sekedar puasa doang. Kalau hanya puasa saja, ya nyaris tidak ada bekasnya. Kata Rasul, kamin su'min laisa lahu min sami ilal ats wal ju', bahwa betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasanya, dapatnya lapar. Lapar haus. Puasanya ya hanya sekedar puasa saja. Iya. Tidak tadi menjaga hatinya, menjaga amanah, menjaga kejujuran dan sebagainya. Maka bagaimana puasa ini betul-betul, karena puasa ini sebenarnya konsumsi ruhiyah. Kita ini manusia kan ada jasad dan ruh. Jasmani dan ruhani. Jasmani. Ya, kalau makan yang jasmani itu kan yang memang yang bergizi kan, yang enak, makan yang bergizi, buat saya sempurna, biar sehat, biar kuat. Nah sekarang ternyata ada dalam diri kita ini ada namanya ruhani. Ruhani juga butuh makan itu. Butuh makan. Butuh makan. Cara Kalau nggak makan. dikasih makan bisa sakit. Makannya dengan cara Makanya dengan cara Makanya dengan berpuasa, Berpuasa. dengan mengaji, dengan berzikir, Oh. meningkatkan keimanan, ketakwaan. Jadi akhirnya nanti secara batinnya dia sehat. itu makanan rohani. itu. Makanan rohani. Oh. Makanya pada bulan Ramadan itu digelar sebanyak-banyaknya makanan rohani itu. berarti Kang Ruhani tetangga saya makannya itu ya? Nah, Oh, kasihan untung banget dia. ya. Untung dia sudah dapat rohani. Masya Allah, ya. namanya kebetulan Namanya kebetulan Kang Ruhani juga. Ditambah lagi dia bapaknya juga namanya Soleh ya kan. Oh, Masya Soleh. Allah. Nah, jadi anak soleh. Jadi Iya, anak udah soleh. gitu dia punya saudara namanya Amanah lagi. Iya. Fatona lagi Fatona, kan. Masya Dia punya saudara lagi namanya Jujur. Enggak ada ya Ustaz, Jujur. Ya. jujur itu kan lawan katanya dusta Ya. atau bohong. Nah, kalau tidak jujur, apakah sudah termasuk munafik, Ustaz? Ya sebenarnya kriteria munafik juga ada kriteria khusus yang betul-betul memang dikatakan sampai tergolong munafik. Bagaimana kalau dia bohong? Ya berarti dia punya sifat
di antara sifat munafik itu Oh, ada gitu. ya. Walaupun mungkin kategorinya kecil, Tuh, jangan tapi ya dusta. mendekati. Tapi Kok ke mendekati. gua sih? Li? Ya kan Dusta tadi nih. nggak mau Oh, balikin, iya. masuknya dusta ya kalau nggak mau balikin ya? Iya, Iya. dusta. Tapi kan saya udah denger nih pencerahan dari Ustadz. Iya. Saya nggak akan Siap. ambil Tat gitu kan, karena kan bulan Ramadan. Tapi dapat pahala dong Tat ya. Alhamdulillah. Amin. Terus kasih motivasi lain lah Siap, buat saya siap. Tat, biar Alhamdulillah. Inilah hikmah puasa sudah kita dapatkan dari saya Dewan. Bang Dewan. Bang Dewan. Ya. Teh Lili. Teh Lili menemukan dompet yang sebenarnya harusnya punya kita semua ini diambil sama kita. Iya. Untungnya nemunya di bulan Ramadan tuh. Ya. Masih tunda ya untuk Sehingga jajan. karena Ramadan membentuk tadi sifat jujur, Oh, iya. masih ada kejujuran, Iya, iya. masih ada walaupun sebenarnya istri mungkin di rumah, Iya. ya kan banyak kebutuhan, gitu Iya. kan. Kalau bukan di luar puasa, waduh bisa jadi itu. Langsung Tapi kalau di- begitu Langsung berarti, beli es cendol, beli Iya. bakso Tat. tapi Iya. jangan nggak boleh juga. Kalau lagi puasa jangan, giliran bukan puasa boleh kalau begitu dong nggak juga. Ya, Iya, iya. Karena dalam bulan puasa itu kalau dia berantem katanya bilang ini soimun, saya sedang berpuasa. Oh, Ini soimun. Pokoknya dipancing untuk berantem. Ini soimun, saya berpuasa. Terus kapan berantemnya? Nanti setelah buka, bukan gitu. gitu, bukan Atau gitu. nanti sawal, enggak. Tetap maksudnya enggak boleh. Nggak boleh. Baik, nanti sudah ini dibalikan kepada yang berhak ya. Balikin. Balikin. Lihat dulu Karena identitasnya. Lebih besar tanggung jawabnya tidak hanya kita persoalannya tidak hanya di dunia, tapi yang Coba lihat paling identitasnya. di akhirat. Nih identitasnya di coba tuh. Coba dia baca. Siti Markona. Kenal nggak? Kota Serang. Ih, fotonya. Kenal. Ini temen SMA gue. Kan, memang kumisan tuh. Masih Siti Patona. Ih, lihat mungkin dia lagi fotonya lagi ada Oh kumisnya. iya, oh iya. Gitu kan. Oh, ini teman lu nih, Lik. Oh. Dari tadi sih Balikin nggak coba. ngasih itu Iya, dia identitasnya. Serius, temen lu nih. Coba nanti dilihat dulu kontaknya ada nggak ya? dilihat dong. Kontaknya Lu ada bilang nggak ada ya? temen lu baik nih mau nganterin dompet. Markona Ada kali pasti dia lagi cepet-cepet. kepusingan. Masa gue ngomong gitu? Iya. Ada orang cepet-cepet enggak kan? Iya, Ih. enggak juga. Ya udah gue WA ya. Iya. Tuh ada tuh Markona tuh Ya. kan. Ya udah gue WA dulu. Percaya juga kan beliau ngembalikin nanti. Saya Jangan Percaya sampai kan? suudon Insya juga Allah, nanti. Ustaz, Jangan-jangan masa nggak iya? dibalikin iya, katanya. Jawab. ntar lu yang balikin lu dapat gocap. Ya kagak, jangan Tetap dikasih suzon. tahu Iya. ini wasilahnya beliau yang soleh Insya amanah Allah gitu, dikasih biar tahu. dipertimbangkan. Apa perlu gue foto elunya dengan Ah, dompetnya foto deh, ya, nanti foto ya. lu kirim ya. Iya, yuk tuh sudah. Ah. Tuh, sip. Nanti Oke. gue kirim ke dia ya. Terus nomor rekening ntar kalau dia butuh gitu ntar gua Bisi kirim. nggak percaya sama Ustadz juga ada fotonya kan. Boleh, ya, Ustaz. boleh. Ini katanya gitu foto kan. dulu. Pakai dompetnya Tat, enggak usah ya. Nggak usah lah. Oke, udah. Nanti gue Siap. kirim ya. Siap. Ini berkat Ustadz juga yang memberikan Siap, pencerahan ya. Bang Dewan. Ini beneran ya Lik ya, udah nggak ada yang gua ambil ya, Beneran, duitnya iya, aman iya, ini iya, gua sip. titipin Nih, kalau gue ini terima aman. dulu ya. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kasih Ustaz, ke dia. makasih banyak Ustaz ya. Clear, Aduh. kelar. Jadi Iya. terakhir kesimpulannya tentang masalah jujur tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Ternyata jujur itu juga tidak hanya sendiri. Kalau sendiri bisa jadi orang baik, hebat, tapi belum tentu ketika dalam keramaian. Makanya perintahnya jadilah kamu bersama masyarakat, orang-orang yang jujur, sehingga akhirnya lingkungan itu membuat kita jadi jujur. Satu Oke. pertanyaan lagi tadi, Ya, satu siap, aja nih. Siap. Apa ganjarannya orang jujur? Adakah surga tersendiri untuk orang jujur? Pahalanya, apalagi di bulan Ramadan. Ramadan itu kan pahalanya tidak dikasih tahu besarannya berapa-berapa. Sehingga seperti sholat atau haji. Puasa itu digoreng hisab. Wa an ajzibi, kata Allah dalam hadis qudsi, aku yang membalas ya. Sehingga kelipatannya berapa? Ya gimana saya saja, tidak terbatas tidak gitu kan, terbatas. tidak terbatas. Oh. Nggak usah ngitung-ngitung berapa-berapa. Kalau Allah yang sudah berkehendak, ya semuanya. Inilah keistimewaan daripada pahala puasa. Iya, iya, alhamdulillah. Ya, insya Allah, bahkan ya insya Allah pintu surganya sudah disiapkan. Amin. Terakhir, kita kan kadang ada gejolak di dalam hati kita antara baik dan buruk gitu kan. Iya. Ya, gimana nih, bingung. Kata Rasul mengajarkan, suatu saat ada sahabat yang datang, "Hei, kamu mau nanya kebaikan dan keburukan?" "Iya ya Rasulullah." "Tanyakan pada hatimu." Tanya, fatwanya tanya dalam hatimu. Kebaikan itu yang membuat kamu tenang, yang membuat kamu damai, yang membuat kamu nyaman, itu kebaikan. Jika keburukan membuat gelisah. Itu adalah
fitrah dalam diri manusia. Berarti Demikian. hati nggak pernah berbohong Nggak ya? bisa berbohong. Hati kecil, Hanya kata hatinya orang. harus dibersihkan. Kalau hatinya yang juga terlalu gelap juga repot juga nanti Iya, betul. sudah nggak ada perasaannya dia. Nah, Ramadan bagian dari membersihkan hati juga ya, Tad ya. Hati itu. Oh, oke, siap. Tad, nanti malam imam tarawih lagi nggak? Siap, imam tarawih terus lah Iya, kita. lumayan agak cepet nih Ustaz Ya, ini. siap. Oh. Oh. Ih, Gitu. nungguin yang Pengen cepet Ya nanti lah aja. ngebahas soal Iya. cepetnya. Iya, kita lanjut nanti insya Allah. Terima Siap, kasih. Tad. Makasih banyak ya, Ustaz, Tad ya. terima kasih banyak Masalah luar biasa. Ustaz. Sehat-sehat terus. Hati-hati di Wait, jalan. balikin Ustaz. ya. Iya, kan udah di WA, Ayo, cuman ayo, belum direspon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma belum direspon nih, nanti nunggu respon dia. Ntar gue langsung balikin, Siap. tenang aja. Oke deh. Kan Thank fotonya you ya. tadi udah ada, tinggal gue kirim aja ke dia gitu. Makasih ya, Udah, Dit ya. ya sama